Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Safira Salsabila, NRP 33 dari kelas 2 Mekatronika B. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan membuat rangkaian dari praktikum ke-6 instalasi industri, yaitu clockwise dan counterclockwise motor 3 fasa menggunakan PLC, di mana CW motor 3 fasa ini itu seperti pada praktikum keempat. Dan untuk program PLC ini itu hampir sama dengan praktikum kelima kemarin. Hanya saja ada beberapa modifikasi aja. Oke, langsung saja. Di sini ada beberapa rangkaian dari modul. Untuk yang ini untuk rangkaian input dari PLC, di mana terdapat PB1 normally open, PB2 normally close, PB3 normally open, dan PB4 normally close, serta output overload. Nah, untuk PB1 ini nantinya dihubungkan ke kontak relay R1, PB2 ke R2, PB3 ke R3, PB4 ke R4, dan overload di sini dihubungkan ke R5. Kemudian untuk rangkaian outputnya, untuk R1 di sini nanti dihubungkan ke kontaktor dari clockwise, kemudian R3 ini dihubungkan ke kontaktor dari counterclockwise. Untuk R2 di sini dihubungkan ke indikator L1, di mana ini untuk mengaktifkan clockwise, sedangkan untuk R4 di sini dihubungkan ke L2 sebagai indikator counterclockwise on. Kemudian untuk R5 di sini untuk indikator overload, dihubungkan ke L3. Nah, untuk coil kontaktor K1 di sini dan K2 itu menggerakkan kontaktor utamanya K1 dan K2 di sini, kemudian dihubungkan ke overload, dan overload dihubungkan ke motor. Oke, sebelumnya saya juga sudah membuat rangkaian menggunakan gambaran alat atau device-nya seperti ini. Untuk lampu hijau di sini itu sebagai L1, yaitu clockwise, dan untuk kuning ini itu sebagai indikator L2 itu yaitu counterclockwise, kemudian yang berwarna merah ini untuk indikator overload. Oke, langsung saja saya rangkai di fluid sim. Nah, di sini merupakan rangkaian dari praktikum kelima instalasi industri. Untuk rangkaian input seperti pada rangkaian di modul, di mana terdapat 2 buah push button normally open, kemudian 2 buah push button normally close, dan juga kontak open overload. Oke, di sini saya geser dulu. Kemudian saya copy. Nah, di sini saya ganti menjadi PB3, dan di sini saya ganti menjadi PB4. Untuk kontak relaynya di sini R3, kemudian di sini R4, dan untuk overload saya ganti menjadi R5. Saya hubungkan dulu. Oke, seperti ini untuk rangkaian inputnya, di mana di sini tuh terdapat 2 buah self holding. Di sini self holding pertama di sini dan self holding kedua di sini. Untuk program PLC-nya saya akan modifikasi juga. Sebelumnya saya geser dulu. Ini. Kemudian ini juga saya geser. Lalu saya copy ini.
Kemudian untuk R3 di sini itu nantinya untuk indikator overload, maka saya ganti R5. Di sini juga R5. Sesuai ya, ini overload dihubungkan ke kontak relay R5. Kemudian di sini saya ganti menjadi R3. Di sini saya ganti R4. Kemudian ini saya ganti menjadi Q3. Di sini R5 sebagai indikator overload. Kemudian pada CW-CCW motor 3 fasa ini pada saat dijalankan, di mana self grounding ini tidak boleh aktif secara bersamaan. Maka dari itu saya akan menambahkan di sini break switch di sini. Dan juga di sini. Kemudian saya hubungkan. Kemudian di sini saya beri label Q3 dan di sini Q1. Oh ya, untuk outputnya ini belum saya ganti. Di sini saya ganti Q3 dan di sini Q4 dan di sini Q5. Ya, seperti ini. Nah, ini kenapa saya beri label Q3 dan Q1, ini tuh untuk kontak normally close, sama halnya dengan praktikum keempat kemarin. Nah, di sini kan kontak close-nya R2 dan R1, dimana di sini dihubungkan berlawanan seperti ini, sama halnya dengan di fluid sim. Ini Q3 berlawanan dengan di sini, kemudian Q1 seperti ini. Oke, kemudian untuk rangkaian output saya juga modifikasi. Di sini saya geser. Kemudian di sini saya copy. Lalu saya ganti dengan Q3. Di sini saya ganti K2. Kemudian saya hubungkan. Lalu saya akan menambahkan ini, saya copy dulu. Di sini saya ganti dengan Q4. Kemudian di sini saya ganti Q5. Lalu saya hubungkan. Oke, seperti ini untuk rangkaian outputnya. Kemudian untuk rangkaian motor juga saya modifikasi dengan mengcopy di sini. Lalu saya ganti menjadi K2. Di sini juga K2. Ini juga K2. Kemudian saya hubungkan ke R. Di sini ke S. Kemudian di sini ke T. Nah, untuk outputnya agar didapatkan arah putaran
counterclockwise, kan untuk K1 di sini kan clockwise, kemudian K2 di sini counterclockwise. Maka saya hubungkan berkebalikan. Yang awalnya di sini dihubungkan ke R, maka di K2 ini saya hubungkan ke T. Kemudian untuk yang K2 ini saya hubungkan ke S tetap. Kemudian untuk yang akhir dari T saya pindah ke R. Seperti ini. Oke, untuk indikator pertama di sini L1 saya beri warna hijau sebagai indikator clockwise. Kemudian L2 di sini saya beri warna kuning sebagai indikator counterclockwise. Kemudian di sini untuk indikator overload saya beri warna merah. Oke, langsung saja saya run. Oh, ternyata masih ada yang berhimpit. Saya hapus saja. Saya hubungkan kembali. Di sini juga. Oke, saya running kembali. Nah, terlihat di rangkaian sumber 3 fasa sudah aktif, namun pada motor di sini belum bergerak karena K1-nya belum aktif. Untuk mengaktifkannya, pada K1 di sini itu terhubung ke Q1, di mana Q1 dikondisikan dalam program Q1 ke R1, kemudian R1 ini terhubung ke PB1. Jadi PB1 ini untuk menyalakan clockwise, jadi arah putaran ke kanan. Kemudian untuk K2 di sini itu terhubung ke Q3, di mana Q3 di sini terhubung ke R3 dan R3 di sini terhubung ke PB3. Jadi untuk PB3 di sini untuk mengaktifkan counterclockwise, jadi arah putarannya ke kiri. Dan PB2 dan PB4 untuk mematikan saklar dari clockwise maupun counterclockwise. Oke, langsung saya tekan PB1. Nah, maka motor akan bergerak ke kanan clockwise. Dan untuk rangkaian output terlihat indikator clockwise menyala. Kemudian pada saat saya tekan PB3 untuk mengubah arah putaran menjadi counterclockwise, itu nggak bisa langsung. Jadi harus mematikan PB2 terlebih dahulu. Dan saya tekan, maka langsung saya tekan PB3, arah putarannya menjadi counterclockwise ke kiri. Seperti ini. Dan rangkaian outputnya juga di L2 di sini, indikator untuk counterclockwise menyala. Kemudian ketika saya ingin mengubah arah putaran menjadi clockwise kembali, maka saya harus menekan PB4 dulu. Kemudian baru bisa mengaktifkan clockwise dengan menekan PB1. Nah, arah putarannya ke kanan dan indikator clockwise aktif on. Kemudian saya tekan overload di sini, maka motor terhenti dan indikator L3 di sini indikatornya overload aktif on. Oke, sekian rangkaian dari praktikum ke-6 instalasi industri clockwise dan counterclockwise motor 3 fasa menggunakan PLC. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.